Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang analisis serat. Jadi analisis serat di sini bisa meliputi dua hal. Yang pertama adalah analisis serat kasar, yang kedua adalah analisis serat pangan atau dietary fiber. Untuk klasifikasinya dapat dibagi menjadi dua hal besar untuk serat. Yang pertama adalah crude fiber. Crude fiber di sini adalah serat kasar. Kemudian dietary fiber di sini ada tiga hal yang bisa dimasukkan. Yang pertama adalah total dietary fiber atau serat total. Kemudian yang kedua adalah soluble dietary fiber dan juga insoluble dietary fiber atau serat yang larut dan juga yang tidak larut. Kemudian di sini ada contoh dari serat pangan dan juga serat kasar. Kalau serat kasar ini seperti pada gambar yang kanan, ini ada contoh serat kasarnya seperti contohnya seperti bekatul, kemudian dan juga kulit dari padi gitu ya. Kemudian kalau serat pangan di sini ada berbagai macam contoh, mulai dari biji-bijian, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di sini komponen serat pangan yang paling tinggi ini ada di soya beans ya, ada di kacang kedelai dan juga ada di buah raspberry, yaitu sebesar 5,2 gram untuk komponen seratnya. Untuk definisi dari serat sendiri, itu adalah bagian dari tanaman yang tidak dapat diserap oleh tubuh, yang merupakan zat non-gizi. Jadi serat itu termasuk zat non-gizi. Jadi bukan termasuk zat gizi ya. Dia adalah non-gizi, dia non-nutrisi. Kemudian jenisnya sendiri dia ada dua. Nah, kalau serat sendiri itu dia termasuk dalam kelompok karbohidrat. Jadi dia termasuk dalam kelompok karbohidrat, tetapi perbedaannya adalah kalau karbohidrat dia termasuk kelompok gizi, dia termasuk nutrisi, tetapi kalau serat dia tidak memiliki nutrisi, dia non-gizi. Kemudian untuk peran utamanya dalam makanan itu adalah kemampuannya dalam mengikat air, selulosa dan juga pektin. Sedangkan untuk definisinya sendiri, berdasarkan AAC tahun 2001, serat pangan itu adalah bagian dari tumbuhan yang dapat dimakan atau analog dengan karbohidrat yang tahan terhadap pencernaan dan penyerapan absorpsi di dalam usus halus manusia dan mengalami fermentasi sebagian atau seluruhnya di dalam usus besar. Itu adalah pengertian teorinya ya. Kemudian serat pangan itu meliputi polisakarida, karbohidrat analog, oligosakarida, lignin, dan juga bahan yang terkait dengan dinding sel tanaman. Karena kita tahu ya, serat itu adalah komponen utama dari penyusun jaringan tumbuhan. Nah, itu serat banyak di situ. Komponennya ada selulosa, hemiselulosa, lignin, dan lain-lain. Nah, ini beberapa contoh dari serat yang larut dan juga yang tidak larut. Kalau yang serat larut itu seperti ada golongan serealia, kemudian kacang-kacangan, di sini ada kacang merah contohnya, kemudian dan juga ada buah-buahan. Sedangkan kalau insoluble fiber atau serat yang tidak larut, di sini adalah contohnya ada sereal, kemudian ada roti gandum utuh, ada beberapa buah-buahan juga, dan juga ada jenis kacang ya ini kayaknya. Nah, sedangkan untuk definisinya secara analitis pada serat pangan, jadi menurut AOAC tahun 1996, serat pangan atau dietary fiber itu terdiri atas dua komponen. Yang pertama adalah non-digestible karbohidrat, yang kedua adalah resistant starch. Nah, resistant starch sendiri itu apa sih maksudnya? Jadi RS itu maksudnya adalah pati yang tidak tergelatinisasi dalam air mendidih, tetapi dia dapat tergelatinisasi dalam larutan KOH konsentrasi 2 molar. Dan dia juga dapat dicerna oleh enzim amilase, amiloglukosidase, dan juga bulunase. Kalau serat kasar sendiri itu pengertiannya dia suatu kelompok dari karbohidrat juga, yang tidak dapat dicerna dalam organ perut manusia maupun binatang non-rumensia. Komponen dari serat kasar itu ada selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin.
Nah, serat kasar itu dapat ditentukan dengan cara mereaksikan ataupun menambahkan larutan asam encer dan juga larutan basa encer pada kondisi yang spesifik. Jadi, apabila dia dilarutkan ke dalam dua larutan tersebut tidak larut, ya berarti itu adalah termasuk serat kasar. Residu dari penentuan serat kasar itu mengandung kurang lebih 97% selulosa dan juga lignin. Nah, untuk serat kasar sendiri itu penggunaannya biasanya sebagai indeks pakan pada unggas, pada ternak unggas gitu. Di mana biji-bijian itu tinggi seratnya, terutama serat kasar, tetapi nilai gizinya itu rendah. Seperti pati, lipida, dan juga protein itu tidak ada di dalam serat kasar tersebut. Sedangkan untuk proses analisanya dari serat itu secara garis besar ada dua tahap. Yang pertama adalah defatting, yang kedua adalah digestion. Pada tahap defatting yaitu berarti dia proses penghilangan fat atau penghilangan lemak dengan cara ekstraksi menggunakan alat Soxhlet. Pelarut yang digunakan yaitu berarti pelarut yang harus bisa melarutkan lemak dengan sempurna, yaitu bisa menggunakan petroleum ether. Sedangkan pada tahap digesti itu tahap pertama, sampel dididihkan dengan larutan asam encer dengan konsentrasi 0,1 N, dididihkan selama 30 menit. Setelah dengan larutan asam, tahapan yang kedua dia dididihkan dengan larutan basa. Bisa menggunakan NaOH dengan konsentrasi yang encer juga, yaitu 0,3 N selama 30 menit. Kemudian kita saring dan dicuci, kita keringkan untuk ditimbang berat konstannya. Nah, komponen lain selain lemak seperti gula, pati, dan juga protein itu semuanya akan hancur, akan terhidrolisis pada tahap digesti. Nah, ini prosedur dari analisis serat yang telah dikembangkan oleh Henberg, Stoneman, dan juga Ruthenberg, seperti pada grafik ya, pada skema di slide. Nah, sampel kita hilangkan lemaknya dengan petroleum ether pada tahap defatting tadi. Kemudian tahap digesti kita yang pertama tambahkan larutan asam konsentrasi 1,25 ml selama 30 menit. Kemudian setelah itu kita saring, residunya kita didihkan kembali dalam larutan basa, konsentrasi sama, juga waktunya juga sama, 30 menit. Baru kita saring kembali, kemudian kita keringkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah kita keringkan, kemudian kita timbang beratnya ada berapa. Kemudian kita abukan. Nah, ini proses pengabuan, ada tambahan proses pengabuan, baru ditimbang kembali. Untuk crude fiber, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah crude fiber itu residunya diekstraksi dalam larutan asam dan juga larutan basa pada suhu tinggi. Panas ya ininya larutannya. Kemudian crude fiber itu termasuk indeks bahan tak tercerna untuk pakan. Dan dia tidak cocok untuk indeks pangan. Untuk hasil analisisnya, serat kasar itu jauh lebih sedikit daripada serat pangan. Komponennya dia lebih kecil. Kemudian untuk analisa, pada saat analisa serat kasar terdapat beberapa hal yang bisa jadi hilang. Kalau selulosa sekitar 20-25, hemiselulosa sebanyak 80, lignin 50-90, pektin sampai 100%. Kemudian ini perbedaan antara jumlah crude fiber dengan total dietary fiber pada suatu produk bahan pangan. Kalau di sini ada contoh ya, pada tabel ada roti tawar putih, kemudian ada roti utuh, ada apel, ada cabbage, kemudian ada carrot. Nah, ini jumlah komponen dari crude fiber dalam persen ya. Kalau kita bandingkan di sini jumlah CF itu lebih sedikit daripada jumlah TDF-nya. Nah, contoh sederhana di sini saya lihat, kita lihat pada nomor 1 untuk white bread. Untuk serat kasarnya dia hanya sebesar 0,8%.
Untuk TDF-nya dia lebih banyak, 4,6%. Nah, kemudian untuk selulosa dan juga hemiselulosa itu sebenarnya apa sih? Tadi beberapa kali sudah disebutkan. Jadi untuk selulosa dan juga hemiselulosa itu merupakan karbohidrat yang paling banyak. Dia sangat tersebar, paling luas di jaringan tanaman. Dia penyusun utama dari dinding sel, dari buahan, dari sayuran, kacang-kacangan, serealia, dan lain-lain. Nah, jadi dia penyusun jaringan tanaman. Nah, kalau kita lihat pada gambar, di sini ada gambar tanaman, kemudian kita bisa besarkan untuk melihat sel-sel tanamannya, sel jaringannya. Kemudian untuk sel wall-nya, dinding selnya kita besarkan lagi. Nah, disitulah terletak selulosa, hemiselulosa, dan juga lignin. Lignin juga salah satu komponen dari dinding sel. Nah, jadi selulosa itu adalah komponen yang paling melimpah dari dinding sel. Dia paling banyak porsinya. Disusul kemudian hemiselulosa dan juga lignin. Dia bersifat menyatukan selulosa itu di dalam dinding sel. Nah, ini gambar lain dari ilustrasi dinding sel tanaman ya. Kemudian, selulosa ini adalah yang panjang, pipa-pipa yang panjang. Kemudian hemiselulosa ini adalah perantaranya. Perantara antara selulosa satu dengan yang lainnya. Dia yang menghubungkan. Kemudian untuk analisis dari selulosa dan hemiselulosa ini dilakukan secara bersamaan. Karena kita bisa mengetahui selulosa itu juga terdiri atas beberapa golongan juga. Kalau yang cenderung tidak larut, dia termasuk dalam golongan selulosa. Kalau yang larut, dia masuk ke dalam gamma selulosa atau di situ terdapat hemiselulosa di dalamnya. Yang pertama, kita reaksikan dengan alkali, suatu larutan yang sifatnya basah. Apabila tidak larut, maka dia tergolong dalam kelompok alfa selulosa. Tetapi kalau larut, kita asamkan. Nah, kita asamkan, ditambahkan larutan asam. Apabila terbentuk endapan, maka digolongkan ke dalam kelompok beta selulosa. Tetapi apabila kita asamkan, kemudian dia tidak terdapat endapan, justru dia malah larut, ya berarti kelompoknya adalah gamma selulosa, di mana dia mengandung hemiselulosa di dalamnya. Nah, ini beberapa tahapan penentuan kadar selulosa dan hemiselulosa dengan secara rinci ya. Komponen-komponen lain seperti lemak dilakukan ekstraksi sama seperti tadi dengan ether dan juga etanol. Kemudian dididihkan dalam etanol 80%, dicuci untuk menghilangkan karbohidrat. Kemudian seperti pati, pektin itu diekstrak dalam air mendidih. Kemudian lignin itu dapat diekstrak ataupun dihilangkan pada suhu 70-75 derajat selama 4 jam dalam larutan natrium klorat. Residu yang didapatkan didigesti dengan pendidihan dalam larutan alkali, kemudian bisa disaring, dicuci, dan dikeringkan, kemudian ditimbang. Untuk sisa penyaringan, selulosa yang tidak larut dalam alkali itu dapat didigesti dengan pendidihan dalam larutan asam mineral dan dianalisis gula reduksinya. Nah, ini untuk analisis serat pangan atau dietary fiber berdasarkan metode dari AOAC. Metode yang digunakan di sini adalah metode gabungan, metode fusi gitu ya, gabungan antara metode enzimatik dengan gravimetrik, sehingga dapat dikatakan metodenya adalah metode enzimatik gravimetrik. Untuk prinsip analisanya, ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah dilakukan ekstraksi lemak, kemudian proses gelatinisasi. Yang ketiga adalah hidrolisis dan juga pemisahan pati dengan bantuan enzim amilase dan amiloglukosidase. Yang ketiga adalah hidrolisis juga, tetapi di sini hidrolisis yang dilakukan adalah untuk menghilangkan protein dengan bantuan enzim protease. Baru setelah itu dilakukan proses pengendapan, presipitasi dengan menggunakan etil alkohol. Kemudian didapatkan endapan. Endapan di sini adalah total SP. Kemudian dilakukan proses faktor koreksi juga.
Nah, ini reagen yang digunakan, reagen yang diperlukan untuk penentuan analisa serat pangan berdasarkan metode AOAC 95. Ada etanol 95%, ada yang 78%, kemudian ada aseton, ada fosfat buffer 0,08 m, ada termamil, kemudian ada enzim protease, ada enzim amiloglukosidase, kemudian ada larutan NaOH konsentrasi 0,275 N, ada larutan HCl konsentrasi 0,325 N, kemudian ada selit C211 dan juga ada acid wash. Nah, ini untuk diagram alirnya untuk penentuan total DF berdasarkan metode AOAC 95. Diagram alir di sini kita dapat lihat mulai dari yang paling atas ya, sampel. Sampel yang pertama kita lakukan hidrolisis pati terlebih dahulu dengan menggunakan termamil pada pH 6, suhu tinggi proses hidrolisisnya yaitu 95-100 derajat Celcius selama 30 menit. Baru setelah itu kita lakukan hidrolisis protein. Protein yang terkandung dalam sampel tersebut kita hilangkan, kita hidrolisis dengan bantuan enzim protease. Jadi kita turunkan suhunya terlebih dahulu ya. Kalau tadi kan suhunya terlalu tinggi, kita turunkan sampai 60 derajat, baru kita tambahkan protease kita. Kemudian kita inkubasi selama 30 menit. Setelah 30 menit, kemudian proses optimalisasi untuk penghilangan pati, kita lakukan hidrolisis 1 kali lagi. Yaitu kalau di sini menggunakan bantuan enzim amiloglukosidase selama inkubasinya 30 menit, suhunya 60 derajat Celcius. Baru setelah itu kita pekatkan hasil hidrolisis tadi, pekatkan sampel kita dengan ETOH ataupun etanol, konsentrasi 95%, suhunya suhu kamar, berarti suhu normal ya. Kita pekatkan, kita inkubasi selama 1 jam atau 60 menit. Filtrasi yang didapatkan, residu yang didapatkan dari hasil filtrasi, kita cuci dengan beberapa reagen selama berulang kali. Yang pertama dengan etanol 78% 3 kali, yang kedua dengan etanol 95% 2 kali sebanyak 10 ml, yang ketiga 1 kali dengan aseton. Baru setelah itu kita keringkan untuk mendapatkan berat yang konstan dengan menggunakan vakum. Kalau menggunakan vakum berarti suhunya sekitar 70 derajat Celcius. Itu selama-laman, ya mungkin sekitar 16-20 jam. Bila kita menggunakan suhu tinggi, yaitu 105 derajat Celcius, yaitu tidak boleh terlalu lama, hanya sampai 5 jam saja. Maka akan didapatkan total DF-nya. Nah, yang kedua, ini ada diagram alir penentuan SDF dan juga IDF, juga berdasarkan AOAC. Untuk tahapannya ini hampir sama, ada proses hidrolisis pati, kemudian hidrolisis protein, dan juga pengoptimalan hidrolisis pati juga dengan enzim. Ini sama yang digunakan, hanya perbedaannya pada hidrolisis pati yang pertama, dia menggunakan mistris buffer. pH 8, kemudian juga ada alfa amilase, suhu 95-100 selama 15-35 menit. Kemudian protein tetap sama menggunakan protease. Kemudian pengoptimalan hidrolisis pati lagi, ini juga sama menggunakan amiloglukosidase. Disaring prosesnya, nah filtratnya itu dikelompokkan ke dalam kelompok SDF atau soluble dietary fiber. Sedangkan residunya akan dikelompokkan ke dalam IDF atau insoluble dietary fiber. Proses pencucian terjadi 2 kali. Pada pencucian pertama menggunakan air biasa pada suhu 70 derajat, air hangat gitu ya. Dicuci selama 20 kali, di mana air cuciannya ini kita kelompokkan ke dalam golongan SDF tadi. Kita masukkan ke SDF. Kemudian hasil residu pencucian pertama kita cuci lagi dengan pencucian yang kedua menggunakan etanol 78%, menggunakan 95% dan juga menggunakan aseton. Baru setelah itu kita keringkan untuk mencari berat konstannya berapa.
menggunakan vakum sama pada suhu 70 derajat semalaman. Kalau menggunakan suhu tinggi berarti cuma 5 jam. Baru setelah itu kita dapatkan IDF-nya. Nah, yang terakhir di sini ada analisa resistant starch atau RAS. Metodenya di sini adalah metode modifikasi juga, metode fusi juga, gabungan antara enzimatik dan juga kolorimetri. Instrumennya menggunakan spektrofotometri. Untuk tahap-tahapannya sendiri, dia tahap-tahapannya secara garis besar di sini adalah yang pertama ekstraksi gula. Jadi gula diekstraksi, dihilangkan dulu. Kemudian lemak juga dihilangkan. Selanjutnya adalah proses gelatinisasi dan juga hidrolisis pati menggunakan panas pada suhu tinggi. Kemudian enzim yang digunakan untuk proses hidrolisis itu ada amilase, amiloglukosidase, dan juga bulunase. Selanjutnya proses pemakatan TDF dan juga RS menggunakan etanol. Tahap selanjutnya adalah proses gelatinisasi lagi dan juga hidrolisis RS. Ini menggunakan KOH2M, enzim amilase dan juga amiloglukosidase dan juga bulunase. Selain itu, proses pemakatan lagi TDF-nya saja yang dipekatkan dengan etil alkohol. Nah, dari situ bisa diukur dengan menggunakan spektrofotometri untuk pengukuran RS-nya itu tadi atau resistant starch. Oke, dari situ dari saya cukup sekian penjelasan mengenai analisa serat, serat pangan dan juga serat kasar. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan dalam kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga berkah bagi kita semua untuk belajar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.